Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah segala kebaikan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat subuh kita yang baru saja kita kerjakan. Allahumma amin. Baik. Sebagaimana biasanya ba'da subuh hari Ahad kita isi waktu sambil menunggu waktu syuruk atau terbitnya matahari dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, yaitu belajar ilmu syar'i. Taib masih membahas tentang kitab Syarah Masail Jahiliyah yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun syarahnya, penjelasan, ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita masuk pada pembahasan al-mas'alatu al-hadiyah asyarata ba'da al-mi'ah, yaitu perangai jahiliyah yang ke-111. Al-imanu bil batil. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan di antara perangai orang-orang jahiliyah yang ke-111 adalah beriman kepada kebatilan. Al-imanu bil jibti wat taghut, kata beliau rahimahullah, yaitu berimannya mereka dengan al-jibt dan taghut. Ya, al-jibt ini ada yang mengartikan yaitu sihir, ya. Jadi di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mengimani dengan sihir, ya. Dan juga taghut. Taghut yaitu sesuatu yang melampaui batas, ya. Lebih khususnya lagi adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, yaitu sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ridha. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut, dalam surah An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ya ilal ladzina utu nasiban minal kitab,
Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, ya. Apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu mereka para ahlul kitab, yang mereka itu yu'minuna bil jibti wat taghut, yang mereka beriman dengan jibt dan taghut, yaitu sihir dan taghut. Artinya mereka beriman dengan kekufuran, padahal mereka orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jibt, ya. Wal jibtu qila huwa sihru. Ya, al-jibtu artinya ada yang mengatakan adalah sihir, karena memang di antara kebiasaan orang-orang Yahudi mereka suka dengan sihir, ya. Wa qila asy-syaitan. Ada juga yang mengatakan al-jibt itu adalah syaitan, dan ini maknanya tidak bertentangan, karena sihir juga pada intinya itu adalah berkaitan dengan syaitan, ya. Ketika seorang melaksanakan sihir, melakukan praktek sihir, maka mau tidak mau dia bekerja sama dengan syaitan. Wa taghut, adapun taghut yakni man tajawaza hududallah, yaitu orang yang melampaui batas, yaitu batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Itu namanya taghut. Wa sababu nuzulil ayah, dan sebab turunnya ayat ini, annal yahuda alladzina kanu bil Madinah lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah aqada ma'ahum al-mu'ahadata ala alla yuqatilu al-muslimin wa an yudafi'u 'anil Madinah man qasadaha wa a'tau al-ahda ala dhalika. Sebab turunnya ayat ini adalah, yaitu orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang dahulunya menetap di Madinah, ya. Jadi orang-orang Yahudi dahulunya menetap di Madinah. Mereka bertujuan ingin mencegah atau ingin menyambut nabi baru, ya, yang mereka harapkan nabi baru tersebut dari kalangan mereka. Karena mereka tahu dalam Alkitab telah disebutkan bahwasanya nanti nabi baru atau yang terakhir itu akan hijrah ke Madinah. Makanya mereka mendahuluinya, karena mereka yakin betul, ya, beriman dengan Taurat yang menyebutkan tentang ciri-ciri nabi baru dan sekaligus nabi terakhir tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka mereka beratus-ratus tahun sebelumnya mereka sudah mulai tinggal di Madinah dengan tujuan agar supaya nanti nabi terakhir tersebut itu dari kalangan mereka. Maka mereka ketika tinggal di Madinah, dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka membuat perjanjian, ya, karena mereka sudah kecewa, ya, sudah kecewa bahwasanya ternyata nabi terakhir yang mereka harapkan dari kalangan orang-orang Bani Israel ternyata dari orang Arab, ya. Maka mau nggak mau ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka nggak mau diusir, ya. Mereka nggak mau diusir karena kalah jumlah, kalah kekuatan, ya. Sehingga terjadilah perjanjian dengan Nabi SAW agar supaya tidak memerangi kaum muslimin, ya. Karena penduduk asli Madinah kebanyakannya beriman dengan Nabi SAW dari kalangan orang-orang Ansor, ya. Maka terjadilah perjanjian dengan Nabi SAW agar tidak memerangi kaum muslimin dan agar supaya
masing-masing membela kota Madinah dari orang yang ingin berbuat jahat, ya. Jadi ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi waktu itu. Orang-orang Yahudi tidak dipaksa untuk masuk Islam, tidak. Akan tapi Nabi SAW melakukan perjanjian, kita sama-sama membela kota Madinah dari serangan dari luar. Itu diantara isi perjanjian dengan orang-orang Yahudi atau yang disebut dengan piagam Yahudi, ya. Itu yang terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW dengan mereka orang-orang Yahudi. Dan mereka juga memberikan janji tersebut. Artinya mereka setuju dengan janji tersebut. Akan tapi apa yang terjadi? Falamma dhaqu bin nabiyyi wa bi ashabihi dar'an. Maka ketika mereka mulai merasa sempit, ya, dongkol dengan apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Kenapa? Karena kok agamanya itu semakin meluas, ya, semakin diterima oleh masyarakat baik dari Madinah maupun luar Madinah. Maka ini membuat dongkol orang-orang Yahudi. Wa ra'au annal Islam yantasir wa yanmu. Dan mereka melihat Islam kok semakin berkembang, bertambah besar. Dhahaba sadatuhum ila Quraisy. Maka mulailah mereka berkhianat, dan ini sifat asli orang-orang Yahudi. Ketika membuat perjanjian, mereka pasti melakukan pengkhianatan, tidak memenuhi janjinya. Makanya mereka akhirnya dikeluarkan dari kota Madinah, ya. Maka pemimpin orang-orang Yahudi pergi menuju Mekah, menuju orang-orang Quraisy yang berada di Mekah. Tujuannya apa? Yastanjiduna bihim ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta bantuan untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diam-diam, padahal sudah ada perjanjian, ya, tidak boleh memusuhi satu sama lain kalau ingin hidup tenang di Madinah bersama-sama antara Yahudi dengan kaum muslimin. Dan itu sudah dituangkan di perjanjian bersama. Akan tapi ketika orang Yahudi kok merasa dongkol ketika melihat Islam semakin berkembang, ya, Nabi Muhammad SAW pengikutnya semakin banyak, orang-orang yang beriman semakin bertambah, agama Islam semakin menyebar, maka orang Yahudi ini mulai berkhianat dan membuat makar, ya. Jadi mereka mengutus utusan untuk mendatangi orang-orang Mekah yang waktu itu masih ditinggali oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yang memusuhi Nabi, ya, yang mengusir Nabi sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Maka mereka datang ke Mekah, kemudian meminta bantuan agar supaya bersama-sama menyerang Nabi SAW. Tapi istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Mereka menggunakan orang-orang Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy, untuk menyerang Nabi. Tapi jangan sampai ketahuan kalau itu siasatnya orang-orang Yahudi, ya. ويريدون منهم أن يذهبوا معهم القتال النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka menginginkan, ya, mereka menginginkan dari orang-orang Quraisy waktu itu agar supaya mereka mau bersama pergi memerangi Nabi SAW di Madinah, ya. Fa'alhamaha, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Quraisyan, kepada orang-orang Quraisy, an yas'alu haula'i, agar
orang-orang Quraisy bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi tersebut, dan ini dalam rangka menyingkap apa yang sebenarnya menjadi keimanan orang-orang Yahudi. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu meminta bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, maka tidak serta-merta orang-orang kafir Quraisy itu, walaupun kafir Quraisy itu musuhnya Nabi SAW, maka tidak serta-merta orang-orang kafir Quraisy ini mau, ya. Tapi mereka bertanya dulu kepada orang-orang Yahudi. Dan ini memang takdir Allah SWT agar menyingkap apa yang menjadi keyakinan orang-orang Yahudi sebenarnya. Wa qalu lahum, orang-orang Quraisy waktu itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, antum ahlu kitabin, kalian ini kan ahlul kitab, artinya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyuna 'alal haq, maka kabarkan kepada kami siapakah di antara kami yang di atas kebenaran. Muhammadun am nahnu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kami, kata orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Qalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, madza antum alaihi, orang-orang Yahudi bertanya, apa yang ada pada kalian, artinya apa yang kalian yakini, agar supaya orang-orang Yahudi membandingkan antara orang Quraisy, kafir Quraisy pada waktu itu dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Qalu, maka orang-orang Quraisy mengatakan, nahnu nukrimud dhaifa wa nasilul arhama wa naskil hajija wa kada wa kada. Kami itu orang yang suka memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi. Kami juga suka memberi minum orang-orang yang ibadah haji, dan kami juga demikian. Artinya disebutkan kebaikan-kebaikan mereka, ya. Wa amma Muhammadun fa innahu sabba alihatana wa abadinana wa khalafa dina ajdadihi wa qata'a arhamana wa kada wa kada. Adapun Muhammad, maka sesungguhnya dia itu suka mencela Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami selain Allah, dan mencela agama kami, dan menyelisihi agama nenek moyang, dan juga memutus tali silaturahmi, ya. Ini tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalu lahum, maka mendengar jawaban tersebut, orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, anta 'alal haq, engkau berada di atas kebenaran, ya. Ini kata orang-orang Yahudi, menetapkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itulah yang benar. Wa Muhammadun 'ala batil, dan Muhammad itu di atas kebatilan, ya. Wa hum ya'lamuna anna Muhammadan 'ala haqqin, padahal orang-orang Yahudi itu mengetahui Muhammad itu di atas kebenaran, ya. Kalau mereka tidak di atas kebenaran, nggak mungkin orang-orang Yahudi sampai eksodus ke Madinah, ya, ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, karena mereka tahu nanti Nabi terakhir itu di situ, ya. Akan tapi orang-orang Yahudi ini menutupi kebenaran tersebut dikarenakan hasad dan bencinya, ya, karena kecewa karena Nabi terakhir ternyata bukan dari kalangan mereka. Wa huwa Rasulullah, ya, mereka juga tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Wa anna haula'i abadatu asnamin wa authanin, dan orang Yahudi juga tahu bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang bertanya itu, mereka adalah para penyembah asnam dan para penyembah authan. Asnam ini adalah sesembahan selain Allah berbentuk patung, dan itu bentuknya sudah tertentu, artinya bisa berbentuk hewan tertentu atau
manusia tertentu, ya, misalnya membuat patung Lata, ya, membuat patung Uzza, yang itu jelmaan istilahnya visualisasi dari orang soleh, misalnya yang suka memberi minum atau makan para ibadah haji, ya, yang melakukan haji, ya, kemudian dipahat, dibikin patungnya, itu asnam. Adapun authan ini lebih umum, ya, suatu sesembahan tapi tidak mesti berbentuk manusia atau hewan, bisa pohon, bisa batu, bisa hanya sekedar sesuatu yang itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa suatu tempat, ya, atau batu, ya. Jadi authan ini lebih umum, ya. Makanya setiap authan itu belum tentu asnam, ya, karena biasa jadi al-authan atau mufradnya adalah wathan, ini adalah bentuknya masih terkadang abstrak, ya. Misalnya menyembah satu tempat yang diyakini itu angker misalnya, tapi nggak ada bentuknya. Pokoknya kalau di tempat tersebut ngeri, angker, akhirnya dikasih sesajen, kasih persembahan-persembahan, itu namanya al-wathan. Tapi kalau sonam, ya, setiap sonam itu mesti wathan, tapi setiap wathan belum tentu sonam, ya. Kalau sonam itu sesuatu yang sudah berbentuk, ya, sesuatu yang sudah dibentuk, misalnya dibentuk patung seseorang atau patung hewan tertentu, ya, atau bentuk tertentu, pokoknya sudah ada bentuknya. Jadi intinya sama-sama penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi tahu bahwasanya orang-orang Quraisy yang waktu itu bertanya, itu sebenarnya mereka lah yang berada di atas kebatilan, bukan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi mereka menutupinya. Faqala Allahu fihim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap kondisi orang-orang Yahudi tersebut dalam surah An-Nisa tadi ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang diberi Alkitab yang mereka beriman dengan al-jibti wa taghut, beriman dengan kekufuran, ya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, yakni orang-orang yang diberi kitab tersebut, orang-orang Yahudi tersebut berkata kepada orang-orang kafir. Yang disebut orang-orang kafir di sini adalah orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, yaitu orang-orang Quraisy yang berada di Mekah yang bertanya tadi. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, haula'i ahda, mereka ini lebih mendapatkan petunjuk, katanya, minal ladzina amanu sabila, daripada orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang kafir Quraisy itu lebih mendapatkan petunjuk, lebih benar daripada orang-orang beriman. Wadahidhu kaifa anna Allah qala yu'minuna bil jibti wa taghut. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman yu'minuna bil jibti wa taghut. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi khususnya, mereka beriman dengan al-jibt wa taghut, yaitu dengan kekufuran. Ma'annal amru muwafaqatun fi dzahir faqat, padahal mereka hanya bersepakat dalam zahirnya saja dengan orang-orang kafir Quraisy. Hati mereka sebenarnya meyakini kalau Nabi Muhammad SAW itu di atas kebenaran, ya. Tapi walaupun kesepakatan mereka di zahir, ya, kesepakatan dalam kekufuran mereka kan di zahir saja, mengatakan kepada orang-orang kafir, kamu ini loh lebih benar daripada Nabi Muhammad, ya. Itu padahal zahirnya saja, padahal hatinya mereka itu meyakini kalau Nabi Muhammad ini adalah
seorang nabi, seorang rasul, seorang yang membawa kebenaran dan menjadi penutup para nabi. Ya, tapi zahirnya justru menampakkan kekufuran. Ya. Nah, dengan menampakkan kekufuran tersebut, ya, maka Allah SWT memvonis mereka dengan kekufuran yang ada di batinnya. Ya. Maka ini yang penting yang harus kita perhatikan. Wasammahu imanan, makanya Allah SWT menamakan mereka dengan beriman dengan kekufuran, padahal yang mereka lakukan cuma muwafaqatul zahir, cuman bersesuaian dengan zahirnya saja. Kekufuran mereka itu dalam hal zahir saja, tapi walaupun begitu batinnya juga dicap kufur oleh Allah SWT. Ya, oleh karenanya terkadang di dalam syariat Islam, ketika seseorang melakukan kekufuran secara zahir, maka tetap dia akan dihukumi orang yang kufur secara batin juga. Ya, makanya tidak setiap perkara dalam agama Islam itu mesti harus kita lihat dulu niatnya. Ya, seperti seorang misalnya mencela Allah dan Rasulnya, mencela agama Islam, walaupun dia mengatakan istilahnya, walaupun dia meyakini Islam ini agama yang benar, Islam ini agama yang lurus, ya, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT, meyakini kebenaran Islam, tapi kalau terkadang dia mengucapkan atau melakukan perbuatan satu kekufuran, maka bisa jadi dia dicap kufur secara zahir maupun batinnya juga. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika mengatakan kamu ini lebih benar kepada orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, kamu ini lebih benar, Nabi Muhammad ini di atas kebatilan, ya. Padahal dia meyakini kalau yang benar itu Nabi Muhammad SAW. Cuman dia mengatakan secara zahirnya saja. Tapi dengan begitu Allah mencap mereka yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka itu beriman dengan kekufuran. Karena di antara jenis kekufuran kan jibt, sihir, taghut, ini jenis kekufuran, ya. Fadalla ala anna al-muwafaqata lil kufar ala ma hum alaihi min ghairi ikrahin imanun bima hum alaihi walau lam ya'taqid biqalbihi. Maka dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kesesuaian secara zahir dengan orang-orang kafir, dengan kekafiran, ya, tanpa adanya paksaan, ingat, bukan karena dipaksa, ya, itu merupakan imanun bimahum alaihi. Itu menunjukkan keimanan juga, ikut beriman dengan apa yang ada pada orang-orang kafir tersebut, ya. Kalau memang tidak dipaksa, berbeda kalau dengan dipaksa, ya. Kalau dengan dipaksa, Allah SWT sudah menyatakan tentang diberikannya udzur, ya. Allah menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman. Ini sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur karena disiksa, sehingga beliau tidak kuat, ya, sehingga diucapkanlah kalimat kufur tersebut. Ya, ada yang mengatakan kalimat kufur tersebut adalah mencela Nabi SAW. Ya, karena di antara kekufuran adalah mencela Rasulullah SAW. Akan tapi ketika beliau mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang ucapan kufurnya tersebut, maka justru Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau engkau dipaksa lagi seperti itu, artinya dipaksa
disiksa, ya, maka ucapkan lagi, ya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya hatimu itu tenang dalam keimanan. Akhirnya turunlah ayat tersebut, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ini kondisi yang dipaksa. Adapun kondisi yang tidak dipaksa, seperti sebagaimana orang-orang Yahudi ini lakukan. Mereka mengimani secara hatinya, artinya yakin kalau Muhammad ini adalah utusan Allah yang terakhir, ya, seorang nabi yang membawa kebenaran, tidak diragukan lagi. Ya'rifuna abna'ahum, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu persis siapa Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka tahu anaknya sendiri, ya. Maka karena kemudian mereka menyatakan kekufuran secara zahir tanpa adanya paksaan di hadapan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, dengan menyatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini, para penyembah berhala ini lebih benar, ya, di atas kebenaran dibandingkan orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Maka mereka dicap kufur juga secara keyakinannya, ya. Walau lam ya'taqid biqalbi, padahal hatinya enggak meyakini itu cuma ucapan, tapi karena itu ucapan kekufuran yang keluar tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan, maka dicap pula kufur secara hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati, ya. Makanya terkadang seseorang itu melakukan pembatal keislaman tanpa dia sadari. Maka inilah perlunya kita untuk terus belajar agar kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Karena kebanyakan manusia itu beralasan, yang penting kan hati saya, ya. Adapun ucapan, walaupun ucapan itu jelek, walaupun ucapan itu kufur, walaupun yang penting hati ini kan iman, yang penting hati ini kan apik, ya. Lihatlah ini apa yang divoniskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran, paling tahu tentang risalahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur secara zahir, walaupun hatinya meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kebenaran, tapi karena secara zahirnya dia tampakkan kekufuran, maka dicap kufur juga oleh Allah secara batin, ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita berbuat sebagaimana orang-orang jahiliyah, utamanya orang-orang Yahudi, ya. Wa hunaka unasun al-an yaqulun, dan di sana ada manusia-manusia yang sekarang ini mengatakan, innal insana la yakfuru walau qala al-kufra. Sesungguhnya manusia itu tidaklah kufur walaupun mengucapkan kekufuran, hatta ya'taqidahu biqalbihi, sampai dia meyakini dengan hatinya, ya. Ini ucapan yang tidak benar, ya. Jadi ada yang mengatakan manusia itu enggak kufur, enggak bisa kufur walaupun melakukan kekufuran sampai hatinya itu meyakini kekufuran tersebut, ya. Maka yang benar adalah tidak harus seseorang jatuh kepada kekufuran itu, tidak harus hatinya juga harus kufur, ya. Karena terkadang jatuh kepada kekufuran itu karena hanya perbuatan, ya, ataupun terkadang karena ucapan, ya. Karena iblis laknatullah alaih itu tetap mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang memang pantas untuk diibadahi, ya. Itu iblis, ya, laknatullah alaih. Akan tapi kenapa iblis itu tetap dicap seorang yang kafir, ya, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya?
bersama orang-orang yang mengikutinya karena dia telah melakukan perbuatan yang menjadikan dia keluar ya dari ketaatan tersebut, dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika iblis itu tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti iblis mengingkari kalau Allah itu Tuhannya, tidak. Ya. Bukan karena iblis itu dalam hatinya meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, enggak. Iblis enggak pernah meyakini itu. Ya. Makanya ketika iblis meminta untuk dikekalkan, artinya untuk ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat, itu mintanya kepada Allah ya. Iblis gak pernah mengandalkan kekuatannya, artinya karena saya kuat, karena saya punya kekuatan yang luar biasa, saya bisa hidup sampai akhir zaman. Enggak. Iblis tahu itu, bahwasanya semua itu atas kuasa Allah SWT. Makanya iblis memintanya kepada Allah agar supaya ditangguhkan hidupnya ya. Adapun pembangkangannya tersebut bukan karena dia mengingkari ketuhanan Allah SWT ya. Dia mengingkari itu karena kibernya, karena kesombongannya, karena merasa dia lebih baik dari Adam alaihissalam ya. Sehingga dia menolak perintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian dicap iblis menjadi kufur, menjadi orang yang kafir, yang keluar dari Islam ya, dan dilaknat sampai hari kiamat. Baik. Jadi ucapan seorang, ketika seorang itu tidak bisa kufur walaupun mengucapkan kalimat kekufuran sampai dia meyakininya, maka ini tidak benar. Falau qala kalamul kufr min ghairi ikrahin, maka seandainya seorang itu mengucapkan ucapan kekufuran tanpa dipaksa, tanpa ada paksaan, wa fa'ala af'alal kufar, dan melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, wa sabballaha wa rasulahu, dan mencela Allah dan Rasulnya, wa fa'ala ma fa'ala, dan melakukan perbuatan apa-apa yang menjadikan dia kufur dari perbuatan-perbuatan tersebut, fa innahu la yakfuru aw la yughfaru anhu haula'i hatta yu'lama ma fi qalbih. Maka kata orang tersebut, sesungguhnya orang semacam ini tidak dikafirkan sampai diketahui apa yang ada dalam hatinya. Maka ini pendapat yang keliru, yang salah ya. Jadi terkadang dalam agama Islam itu ada memang sesuatu hal yang memang perlu diperjelas niatnya baru bisa dihukumi. Tapi ada juga perbuatan yang itu tidak perlu diketahui niatnya. Kalau sudah perbuatannya itu menunjukkan satu perbuatan kufur, maka dia bisa dihukumi kufur. Ya, dia bisa dihukumi kufur dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang berlaku. Satu contoh misalnya dalam masalah talak, dalam masalah perceraian itu ditetapkan hukum ketika seseorang itu niatnya memang mentalak istrinya. Tidak serta-merta dia mengucapkan kalimat yang menjurus ke talak kemudian ditetapkan talak, jatuh talak. Misalnya seorang menjatuhkan talak yang talak itu adalah ghairu sharih, talaknya tidak jelas ya, dengan kalimat-kalimat misalnya kita pisah atau kamu pulang ke rumah orang tua ya, misalnya itu dikatakan seorang suami kepada istri, tidak mesti harus kemudian langsung dihukumi dia telah menceraikan istrinya. Kenapa? Karena ini kalimatnya ghairu sharih
kalimatnya masih mempunyai ihtimal, masih mempunyai kemungkinan, ya, maka ini harus ditanya dulu. Niat kamu apa mengatakan seperti itu? Kamu suruh pulang istri kamu ke rumah orang tuanya, niat kamu apa? Ya. Kalau dia mengatakan niat saya dalam hati itu sudah menceraikannya, maka jatuh cerai, jatuh talak. Tapi kalau hanya sekedar kamu pulang sana karena dia waktu itu jengkel kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, "Terus kamu pulang ke rumah orang tua kamu." Niatnya nggak ada niat cerai, karena dia jengkel begitu saja, ya. Hanya ingin menghindari istrinya untuk sementara waktu, makanya disuruh pulang, ya. Maka itu nggak jatuh. Ya, ini kalau dalam masalah ini butuh rincian niat, ya, butuh rincian niat, ya. Karena tidak setiap seseorang suami menyuruh pulang istrinya ke rumah, itu ke rumah orang tuanya, itu mesti maknanya menceraikan. Atau kalimat kita berpisah itu belum tentu, itu masih ghairu sharih. Tapi beda kalau seseorang mengucapkan kalimat talak yang kalimat tersebut sharih. Kalimat itu jelas tidak bisa dipahami kecuali cerai. Misalnya dengan kalimat cerai, "Saya cerai kamu." Ya, misalnya seperti itu. Kalau itu sudah nggak usah ditanya lagi niatnya. Kalau itu sudah terucap, walaupun dia mengatakan enggak, saya enggak berniat menceraikan, tapi kalau dia sudah mengatakan saya kamu cerai, berarti sudah jatuh talak. Ya. Maka termasuk dalam masalah-masalah kekufuran ini, maka seorang berhati-hati karena terkadang kekufuran itu bisa berlaku, ya, hukumnya manakala seorang mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran walaupun dia tidak berniat, ya, walaupun dia tidak berniat, ya, dia tidak dihukumi kecuali dalam keadaan terpaksa saja. Misalnya dia melakukan perbuatan kufur, mengucapkan kekufuran tapi karena terpaksa, ya, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Tapi kalau perbuatan tersebut gak ada paksaan, karena keinginannya, walaupun dia meyakini kebenaran agama Islam, ya, tapi dia melakukan perbuatan kufur, mengucapkan kekufuran, maka dia bisa jatuh pada kekufuran, baik zahirnya maupun batinnya. Ini sebagaimana yang divoniskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang mereka divonis telah mengimani kekufuran, yaitu beriman dengan sihir dan beriman dengan tauhid, yaitu sesuatu yang diibadahi kepada selain Allah. Orang-orang musyrik kan beribadah kepada selain Allah, dan ini diikrarkan lewat ucapan orang-orang Yahudi, padahal hatinya orang-orang Yahudi itu meyakini itu suatu yang salah, ya, padahal itu cuma diucapkan saja, ya. Akan tapi Allah tetap memvonisnya dengan iman, padahal iman itu kan di hati, ya. Inilah yang perlu kita waspadai, ya. Wa hadza madhhabu ghulatil murji'ah, nas'allahu al-'afiyah was-salamah. Inilah pendapat yang diyakini dari kalangan kaum muslimin, yaitu dari kalangan orang-orang golongan murji'ah, ya, yaitu yang mengatakan manusia itu nggak bisa kufur setelah mengucapkan dua kalimat syahadat apapun yang dilakukan, ya. Jadi keimanan itu menurut orang-orang murji'ah itu hanya di dalam hati saja. Keimanan itu nggak ada hubungannya dengan ucapan, nggak ada hubungannya dengan perbuatan. Makanya orang-orang murji'ah itu beranggapan walaupun seseorang itu misalnya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian kan masuk Islam, kemudian dia istilahnya dia mau melakukan dosa besar lah, mau melakukan kekufuran, mau melakukan kesyirikan, gak bisa batal, ya, asalkan keimanannya itu dalam hatinya masih meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya, walaupun dia juga melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran, maka nggak bisa batal. Ini pendapatnya orang-orang murji'ah, ya, dan ini pendapat yang keliru dan menyesatkan, ya.
Karena mereka menganggap keimanan itu cuman dalam hati, tidak ada hubungannya di anggota badan maupun di lisan. Padahal yang benar keimanan itu adalah qaulun bil lisan, ya, wa i'tiqadun bil janan, ya, wa a'malun bil jawarih, ya. Yaitu keimanan itu adalah mencakup ucapan hati, ucapan lisan, kemudian keyakinan dalam hati, dan juga amalan dalam anggota badan. Ketiganya ini harus ada, ya, dan harus serasi, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa hati saja, tidak bisa amalan saja, dan tidak bisa lisan saja, ya. Baik. Fallahu wasafa haula'i bi annahum yu'minuna bil jibti wa taghut. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi ini dengan sifat yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman dengan sihir, ya, dengan syaitan, dan juga dengan tauhid, yaitu sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ma'anna ma hasala minhum huwa muwafaqatun fid dhahir. Padahal yang terjadi pada mereka adalah mereka hanya sesuai saja kekufurannya tersebut dalam zahirnya saja, hatinya tidak, ya. Tapi karena kesesuaian zahir dengan kekufuran itu tidak dipaksa, maka mereka juga dikafirkan secara hatinya. Wa hum fi qulubihim ya'taqiduna annahum khati'un. Dan mereka meyakini dalam hati-hati mereka bahwasanya mereka ini salah ketika mengucapkan orang musyrik itu lebih benar daripada Muhammad. Muhammad ini di atas kebatilan, padahal mereka nggak meyakini seperti itu. Wa anna Muhammadan 'alal haq. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran. Lakin hamalahum al-kibru wal hasad wa adawatur rasul an yuwafiquhum fid dhahir wa kaffarahumullahu bidzalika. Akan tapi yang menjadikan mereka berbuat seperti itu, yaitu mereka mengucapkan ketika ditanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bahwasanya engkau ini, kalian ini para penyembah berhala itu lebih benar, di atas kebenaran dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka mengucapkan seperti itu? Ya, yang membuat mereka mengucapkan seperti itu adalah kibir, yaitu kesombongan, dan hasad, ya, dan hasad karena mereka kecewa, ya, dengan risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dari kalangan orang Arab, dan mereka memiliki permusuhan dengan Rasulullah SAW karenanya. Sehingga dengan kesesuaian zahir tersebut Allah pun mengkafirkan mereka, ya. Wa hadhihi daqiqatun 'azimah min masail takfir. Dan ini adalah permasalahan yang sangat penting dari masalah-masalah at-takfir, yaitu mengkafirkan, ya. Wa fiha raddun 'ala man yaqul, dan di dalamnya juga terdapat bantahan kepada orang yang mengatakan la yakfurul insanu mahma qala. Seorang manusia itu tidak bisa kufur apapun yang dia ucapkan, ya. Wa mahma fa'ala, dan apapun yang dia lakukan. Wa mahma ata minal kufur, dan apapun yang dia lakukan dari kekufuran. Walau sabballahu wa rasulahu, walaupun dia mencela Allah dan Rasulnya, itu tidak bisa dikufurkan ketika seorang itu sudah meyakini kebenaran. Ini ucapan yang tidak benar, karena buktinya Allah mengkafirkan orang-orang Yahudi, ya. Padahal orang-orang Yahudi itu mengimani bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasul atau Nabi dan Rasul terakhir, ya, yang dia di atas kebenaran. Itu yang diyakini orang Yahudi. Akan tapi karena hasadnya orang Yahudi, kebenciannya orang Yahudi, sehingga terucaplah ucapan-ucapan kufur dan perbuatan-perbuatan kufur yang tidak semestinya. Hatta yu'lama annahu fi qalbihi wafiqu ala hadha syai'. Manusia tidak bisa dikufurkan walaupun melakukan kekufuran sampai
pastikan hatinya itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan atau yang dia lakukan. Maka ini keliru, ya. Karena masalah kekufuran itu tidak mesti harus disesuaikan dengan niat. Karena dengan ucapan saja itu bisa kufur. Satu contoh, ketika orang-orang munafik, ya, yang waktu itu dalam perjalanan perang, kemudian karena saking capeknya mereka berkelakar dengan mengejek Allah dan Rasulnya, ya. Mereka mengejek Allah mengejek Rasulullah SAW dalam perjalanan dengan mengatakan, kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pengecut, ya, lebih penakut, lebih suka makan dibandingkan orang-orang ini, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu. Padahal mereka itu sama-sama dalam perjalanan pulang dari peperangan, ya. Maka ketika seperti itu, ada sahabat yang mendengar kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi di belakang ada orang-orang yang mengucapkan seperti ini, yaitu mengejek Rasulullah dan para sahabatnya. Maka orang-orang yang mengejek tadi kemudian minta udzur kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, niat saya cuma ingin mengisi waktu saja karena capek, karena penat, ya. Dalam perjalanan biasalah kita gojek istilahnya, ya, tapi gojek tidak pada tempatnya, mengucapkan sesuatu yang mengakibatkan mereka kufur. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian itu berkelakar, ya, kalian itu bercanda, ya. Maka janganlah minta udzur, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh telah kafir setelah keimanan kalian. Di sini Allah SWT mencap kafir orang-orang munafik pada waktu itu dikarenakan ejekannya kepada Rasulullah SAW. Ya, padahal mereka sudah bilang bahwasanya kita ini hanya bercanda, ya, berkelakar, ya, gojeklah istilahnya di perjalanan, tapi tetap dicap kafir oleh Allah SWT, ya. Allah tidak butuh penjelasan hatinya karena ucapannya sudah ucapan kufur, ya. Mencela Allah dan Rasulnya itu sudah merupakan perbuatan kufur, ya. Bisa membatalkan sesuatu apa yang di dalam hatinya, ya. Maka ini perlu kita perhatikan dan kita berhati-hati darinya, ya. Karena sekarang ini banyak, ya, kelakaran, candaan dibuat candaan, tapi itu yang menyangkut masalah agama, ya. Rasulullah SAW benar, Rasulullah juga bercanda, tapi bercandanya Rasulullah SAW pada hal yang mubah, dan beliau tidak pernah berbohong dalam candaan. Seperti misalnya ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, minta atau bertanya atau meminta untuk didoakan menjadi penghuni surga, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bercanda, Rasulullah mengatakan di surga itu tidak ada orang tua, ya. Maka orang tua ini nangis, ya, nangis padahal Rasulullah ingin bercanda. Maka Rasulullah menjelaskan, benar, di surga tidak ada yang tua, tidak ada orang tua. Kenapa? Karena semuanya akan dibikin muda, ya, berkisar umur 30-33 tahun, ya. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah benar, bukan sesuatu yang dusta, canda tapi bukan sesuatu yang dusta, ya. Ini bercanda yang dibolehkan, ya. Adapun sekarang bahkan dai-dai sekalipun, ya, mereka itu kelewatan. Artinya ketika melakukan
candaan itu nyerempet istilahnya kepada celaan terhadap agama, ya. Misalnya malaikat dibikin candaan, ya. Pas istilahnya nanti kalau jadi pengikut siapa tenang saja, mungkar nakir nggak akan mungkin berani menanyai dirimu ketika di alam kubur kalau kamu jadi pengikut Syekh Fulan, ya, menjadi pengikut Habib Fulan dan lain sebagainya. Ini candaan-candaan yang tidak pada tempatnya, ya. Maka hati-hati karena ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran tanpa disadari, ya. Baik. Kemudian ini masih ada hubungannya, yaitu masalah yang ke 112, tafdiluhum al-kufra 'alal iman, yakni di antara perangai jahiliyah yaitu mereka mengutamakan kekufuran di atas keimanan. Tafdilu dinil musyrikina 'alal muslimin, mereka mengutamakan agama orang-orang musyrik di atas agama kaum muslimin. Kama hasala minal yahudi mimma jaa dzikruhu fil mas'alah as-sabiqah. Ini sebagaimana yang telah lalu dari orang-orang Yahudi yang mereka telah menyebutkan hal tersebut, yaitu yang menunjukkan mereka mengutamakan agama orang-orang musyrik di atas agama kaum muslimin. Yang mereka mengatakan agama orang-orang musyrik itu lebih di atas kebenaran dibandingkan apa yang dianut oleh orang-orang kaum muslimin. Wa hadza yatanawalu kull man faddala dinal kufri ala dinil muslimin aw sawa bainahuma, wa min dzalika alladhina yuhawiluna at-taqriba bainal adyani ats-tsalatsah al-yahudiyyah wan nasraniyah wal islam wa yaqulun kulluha adyanun samawiyyah yajibu ta'akhi baina ashabiha wa ta'awun fi ma bainahum. Dan ini mencakup setiap orang yang mengutamakan agama kekufuran di atas agama kaum muslimin. Seperti apa? Memberikan pernyataan bahwasanya setiap agama itu sama, ya. Atau mengatakan bahwasanya kita harus berusaha untuk mendekatkan, ya, mengadakan pendekatan antara tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam, ya, berusaha untuk supaya ketiga agama tersebut disamakan, ya. Kemudian mengatakan semua agama itu adalah agama samawi, semua agama itu sama, ya. Istilahnya kalau orang bilang jalan menuju ke Roma itu banyak, ya. Ini dikiaskan dengan agama, maka ini nggak boleh, ya. Ini satu kekufuran, ya. Meyakini agama itu sama, ini kekufuran, ya. Ini keyakinan pluralisme, ya, keyakinan yang menyimpang dan ini bentuk kekufuran, ya. Sehingga mereka mewajibkan apa? Mewajibkan bahwasanya mereka saling bersaudara antar agama tersebut dan harus saling tolong menolong di antara mereka dalam masalah agama. Ya, ini nggak boleh. Kalau tolong menolong selaku manusia ini dianjurkan, tapi kalau tolong menolong dalam masalah agama, masing-masing agama ini nggak boleh, ya. Dan keyakinan ini semakin berkembang saat ini manakala adanya fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh agama yang tidak berdasarkan ilmu, ya, yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat hari raya kepada selain kaum muslimin ini dibolehkan, ya. Maka ini mencetuskan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan seperti ini, ya. Kalau ta'awun, saling membantu dalam hal kemanusiaan, ini dianjurkan. Misalnya ada orang Yahudi, orang Nasrani
ya, terkena musibah, kaum muslimin ketika mengetahui tersebut boleh membantunya, bahkan wajib, ya, bahkan wajib. Tetangga saja, walaupun dia bukan seorang muslim itu yang memiliki tetangga non muslim wajib untuk memuliakan tetangganya, ya, wajib memuliakan tetangganya walaupun non muslim, ya. Kalau kelaparan, kalau dia sampai melihat tetangganya kelaparan walaupun non muslim dan dia tidak mau membantunya padahal mampu, dia nanti akan bertanggung jawab di hari kiamat, ya. Ini yang dianjurkan. Tapi kalau berkaitan dengan agama, ya, misalnya hari raya harus ikut hari raya, ikut merayakan, ya, ikut mengucapkan, maka ini enggak boleh. Ini sudah berkaitan dengan agama, maka prinsipnya lakum dinukum waliyadin, ya. Maka pendapat-pendapat semacam ini adalah pendapat-pendapat yang menyimpang dan tidak dibenarkan. Artinya dengan mengatakan semua agama benar, ya, ini suatu pernyataan yang menyimpang. Jadi setiap muslim itu harus meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kemudian menzalimi manusia yang mungkin tidak beragama sebagaimana agama dirinya selaku seorang muslim. Meyakini bahwasanya agamanya adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, bukan mengharuskan dia berbuat zalim, tidak mengharuskan dia harus istilahnya bersikap acuh, bersikap kemudian kasar kepada orang lain yang berbeda agama, tidak, ya. Tetapi itu berkaitan dengan keyakinan yang memang harus dijaga dan harus dipertahankan, karena ini konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima adalah Islam, karena seluruh agama para nabi adalah agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.